Weleh. Selamat malam teman-teman semua. Weleh. Siapa yang selalu jaga kebersihan siapa? Nah, bagus. Bagus ya Kak Sate. Salah Kak Sate. Kak Soto. Salah bukan. Kak Seto, salah ya. Ya, tuh adik-adik, siapa yang rajin menjaga kebersihan siapa? Nah, weleh. Sekarang kamu punya lagunya, yaitu cuci tangan sebelum makan. Gimana lagunya kamu? Baik, ini ya. Cuci tanganmu sebelum makan, agar bersih segala kotoran. Biasakan jaga kebersihan, itu baik untuk kesehatan. Weleh. Nah, tuh adik-adik, jadi kamu mengajarkan atau menganjurkan jaga kebersihan untuk menjaga kesehatan, yaitu sebelum makan selalu cuci tangannya ya. Baik, sampai bertemu lagi teman-teman. Weleh. Ada Kak Indi. Selamat Kak malam Kak Indi, Indi. senang. Halo Kak Seto, apa Iya, kabar? baik. Saya udah lama banget Ini- nggak, saya udah lama banget nggak denger weleh. Iya. Pantesan si Komo ada. Orang tadi macet kesini Macet bener kan? sekali ya, gara-gara suku mau lewat ya. Betul, Dapat betul. dari mana itu ide si Komo, Kak Seto? Ya, memang dulu saya bergabung dengan Pak Kasur tahun 70, lalu selama 5 tahun saya mohon diri untuk mandiri. Tahun 75 akhirnya saya melanjutkan kegiatan Pak Kasur yang ditinggalkan karena beliau sudah tua dan takut angin waktu itu di Taman Ria Senayan waktu itu. Nah, waktu itu ada lagu Si Kancil kan, tapi saya waktu itu sempat sedih. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Aduh, kancil kan harusnya maskot Indonesia kok nakal, kok curi ketimun. Lalu ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun begitu. Nah, saya waktu itu ya sudah, saya coba ciptakan tokoh lain yang khas Indonesia. Kancil itu Malaysia punya, tapi ini binatang yang tidak ada di negara lain. Kalau cendrawasih mungkin Papua Nugini ada juga misalnya. Akhirnya salah satunya adalah komodo. Ya. Nah kalau si komodo terlalu panjang. Akhirnya saya ambil dari awalnya si komo saja. Tapi lagu si Begitu. Komo macet itu Itu sampai sekarang loh Kak Seto. Ini kalau misalnya ada macet, iya ada si Komo lewat. Iya. Karena waktu itu sempat si komo ini jadi besar karena begitu banyak disukai anak-anak lalu dipakai orang besar jadi ikut menari ibarat kalau kemudian ada Barney itu ya. Nah pada waktu itu ada perlombaan naik atau ada sepeda santai bukan perlombaan, Komo ikut naik sepeda. Nah gara-gara si Komo lewat itu macet sekali karena semua ingin lihat Komo gitu. Nah disitulah muncul ide macet lagi gara-gara si Komo lewat. Sedikit begitu. aja lagunya Mas supaya ini yang ada di sini mungkin bisa. Macet lagi, gara-gara si Komo lewat, Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Ini ada profil Kak Seto yang sudah kami siapkan di tayangan berikut ini. Macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Generasi tahun 90-an mana yang tidak mengenal sosok yang bernama si Komo? Ya, Komodo yang populer tidak hanya lewat serial TV, namun juga dituding sebagai si biang kemacetan dalam lagu berjudul Macet Lagi. Tapi tahukah Anda siapa sosok di balik penciptaan sosok si Komo? Dialah Kak Seto, seorang psikolog, tokoh pendidik, dan pemerhati anak, serta orang yang bertanggung jawab penuh atas penciptaan sosok si Komo ini. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah 28 Agustus 1951 yang bernama lengkap Seto Mulyadi ini memulai karirnya dengan menjadi asisten dari pemilik Taman Kanak-kanak Pak Kasur. Namun siapa sangka, disinilah karirnya mulai beranjak yang kemudian berlanjut dengan menjadi presenter program televisi Aneka Ria Taman Kanak-kanak bersama Henny Purwonegoro di tahun 80-an.
Kak Seto 2 kali menjadi Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kiprahnya di dunia pendidikan dan perlindungan hak anak membuat Kak Seto makin diakui lewat berbagai penghargaan yang diterimanya. Kecintaannya pada anak-anak jugalah yang membuatnya mendirikan Yayasan Mutiara Indonesia, Yayasan Nakula Sadewa, dan menulis buku berjudul Anakku, Sahabat, dan Guruku. Ia dikenal sangat aktif menangani sejumlah persoalan terkait hak-hak perlindungan terhadap anak. Kak Seto memiliki seorang kembaran yang juga seorang psikolog, Kresno Mulyadi, serta seorang kakak bernama Ma'ruf Mulyadi. Suami dari Deviana ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Eka Putri, Bimo, Shelomita, dan Nindya Putri. Kak Seto ini boleh nggak dibongkar usianya? Usia berapa sih? Ya tadi 36 tahun ya. 36 36 ya, tahun. pantesan wajahnya muda terus. Dibalik tadi. Dan panggilannya sampai sekarang ini Kak Seto terus gitu, kakak terus ya Kak Seto ya. Iya, sampai mertua juga panggilnya Kak juga. Mertua panggilnya Jadi kualat ya. Dan kemudian itu karena ada salah satu acara ya. Pada waktu saya tanggal 4 bulan 4 tahun 70 bertemu Pak Kasur, karena waktu itu saya melamar ke berbagai kantor-kantor selalu ditolak-tolak, nggak ada kerjaan. Saya melihat di televisi ada siaran Bu Kasur, aduh saya kepingin, saya bilang saya juga bisa seperti itu. Saya jalan kaki dari Kebayoran ke TVRI, saya mencari Bu Kasur, wah bukan di sini. Tetapi diberi alamatnya di Cikini Raya di dekat Taman Ismail Marzuki. Dari TVRI saya jalan kaki ke Bendungan Hilir, saya naik bis, masih ingat Rp10 waktu itu biayanya, sampai Bundaran HI, lalu jalan kaki lagi ke Cikini, saya ketok pintu jam 2 siang, saya ingin bertemu Bu Kasur, ternyata yang membuka adalah Pak Kasur. Lalu, iya kenapa? Lalu saya supaya bisa diterima, saya bilang, Pak saya calon mahasiswa UI gitu. Wow. Padahal masih pengangguran, masih jadi gembel waktu itu. Gitu. Terus saya mau membantu Bapak tidak usah digaji gitu. Jadi mungkin karena mendengar tidak usah digaji mau membantu, oh boleh nanti sore datang ya ke Taman Situ Lembang untuk membantu jadi asisten saya sebagai guru PAUD-nya di situ atau playgroup di situ. Nah sorenya saya datang, lalu Pak Kasur ingat, oh ya siapa dia namanya? Saya Seto namanya. Lalu diperkenalkan kepada para ibu-ibu pengasuh playgroup di situ. Ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru, namanya Kak Seto gitu. Itu Pak Kasur yang Pak Kasur ya akhirnya memperkenalkan. sudah, saya senang sekali diperlakukan sebagai asisten yang membantu mengangkat barang, mengangkat angklung dan sebagainya. Dan saya catat di buku harian saya tanggal 4 bulan 4 tahun 70. Pemberian nama itu. Bukan, bahwa itu dikenalkan dengan nama Kak Seto itu. Lalu terus saya membantu sampai ingat tanggal 25 Oktober duduk di sebuah loteng membantu Pak Kasur membersihkan angklung. Beliau mengatakan, Dik, ini kata-kata persis yang saya kutip. Kalau saya mati, adik yang harus melanjutkan perjuangan saya. Itu juga saya tulis di buku harian saya. Jadi sejak itu saya mantap bahwa insya Allah seumur hidup saya akan terus mengabdi pada dunia anak-anak. Gitu. Dan sampai sekarang. Kita harus jeda dulu Kak Seto. Yeah. Segera kembali setelah jeda berikut. Kalau toh pun tidak lalai juga ada semacam pembiaran. Baik. Itu yang harus diselidiki.